Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada minggu pagi hari ini adalah Yesus Sang Raja. Yang perikop yang tadi baru kita baca ya. Di minggu Advent yang keempat ini kita mau sama-sama merenungkan tentang Yesus sebagai Raja. Oleh karena di dalam rangkaian khotbah Adventus, Natal, bahkan sampai tutup tahun berbicara tentang Amazing Jesus. Dan 3 minggu terakhir berturut-turut itu berbicara tentang 3 gelar dari Tuhan Yesus yang sebetulnya menyatu, ya, yaitu Nabi, Imam, dan puncaknya adalah Raja. Oleh karena itu kita mau melihat Tuhan Yesus sebagai Raja. Kita melihatnya yang pertama dari Mazmur, lalu nanti kita akan melihat dari kitab Injil bagaimana Tuhan Yesus sendiri memproklamirkan bahwa dirinya adalah Raja. Dan bagaimana orang-orang yang hidup bersama pada waktu itu memberikan sebutan-sebutan yang bagi kita mungkin terdengar biasa, tetapi bagi orang-orang pada waktu itu adalah sebutan royal, sebutan kebangsaan sebetulnya. Lalu kita melihat surat Paulus dan sampai puncaknya kita akan melihat nanti nativity story. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dengan Mazmur. Saudara, Mazmur ini, Mazmur 89, ini sebetulnya kalau dari segi genre ya, dari segi struktur, bentuk, dan gaya sastranya, itu adalah termasuk di dalam apa yang disebut sebagai Mazmur Raja atau Royal Psalm. Biasanya Mazmur Raja itu berbicara tentang mengagungkan raja, baik itu Raja Daud gitu ya, atau juga raja-raja Israel yang lainnya. Mazmur ini adalah sebuah maskil atau nyanyian pengajaran dari Etan, orang Ezrai, dan dia adalah seorang pemusik istana dari suku Lewi. Dan di dalam Mazmur ini, yang tadi kita dengarkan ya, pemazmur mengangkat pertanyaan kepada Tuhan tentang kasih setia Tuhan yang ia janjikan kepada Daud, raja yang dipilihnya. Jadi kita tadi mulai membaca dari ayat yang ke-20 sebetulnya. Tetapi kalau kita mulai membaca dari ayat yang pertama, itu jelas sekali gambaran kasih setia Tuhan. Tuhan membuat covenant dengan Raja Daud. Nah, konteks sejarah penulisan Mazmur 89 memang tidak diketahui secara pasti. Jadi biasanya Mazmur itu dikelompokkan di dalam 5 bagian besar, begitu ya. 5 bagian besar. Nah, bagian yang 89 ini ada di bagian yang ketiga. Nah, tetapi kapan penulisannya? Ini para sarjana pun tidak bisa secara spesifik mengatakan kapan. Nah, tetapi kalau kita membaca dari diksi, yaitu pemilihan kata yang dipakai, ya, dan juga dari intonasinya. Kalau dari pemilihan katanya, misalnya di dalam ayat yang keempat di sana digunakan kata bersumpah, begitu kan? Lalu Daud, hambaku, ya, misalnya di ayat yang keempat. Dari Mazmur 89, di sana dikatakan pemazmur mengulang bagaimana kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada Daud. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Nah, saudara, itu lebih jelas sebetulnya ya gambarannya. Jadi waktu si pemazmur ini berbicara tentang raja, tentang kasih setia Tuhan kepada raja, jelas dan spesifik sekali bahwa dia sedang berbicara tentang Raja Daud, begitu. Raja Daud. Dan juga dari intonasinya misalnya di ayat yang ke-47 ya, di ayat 47, ayat 48, ayat 51 misalnya. Kalau di ayat 47 saya dikatakan, berapa lama lagi ya Tuhan engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Lalu misalnya ayat yang ke-48, ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Ayat 50 lagi, di mana kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan demi sumpah kepada Daud, demi kesetiaanmu. Lalu dikatakan ingatlah dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, kenapa pemazmur mengucapkan kata-kata ini?
Jadi kalau kita lihat dari intonasi penulisannya, ini adalah satu penulisan yang meratap kepada Tuhan. Yang mengajak Tuhan untuk, Tuhan ingat perjanjian yang telah Engkau buat dengan Daud. Ingat kasih setia Tuhan di masa yang dulu. Nah, ketika melihat semua pemilihan kata dan intonasi ini, sangat mungkin Mazmur ini ditulis pada masa pembuangan di Babel. Dan pemazmur mengenang kasih setia Tuhan kepada raja yang dipilihnya. Jadi seolah-olah pemazmur itu ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan kami menderita di sini. Ingatlah dulu Engkau telah membuat covenant, perjanjian dengan Daud. Ingat Tuhan ada kasih setiamu yang tidak pernah Engkau tinggalkan terhadap Daud dan keturunannya, bahwa Tuhan berjanji akan memelihara sampai selama-lamanya. Tapi kami di sini ada di pembuangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang Daud adalah raja pilihan Tuhan. Tidak ada raja lagi yang lain di mana Tuhan berkata, ini adalah orang yang kupilih, yang betul-betul berkenan di hatiku. Itu adalah Raja Daud. Nah, memang terlepas dari segala kelemahan dan kejatuhan Raja Daud, Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Menarik sekali di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Ketika Saul itu hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Ya, padahal Saul itu dikatakan dia itu sebahu lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya. Jadi dia itu tinggi besar, tegap begitu ya. Dia seorang yang berani begitu. Tetapi hatinya tidak tunduk kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku sudah memilih seseorang yang berkenan di hatiku. Dikatakan Daud itu adalah a man after God's own heart. Orang yang betul-betul berkenan di hati Allah. Sekalipun dia banyak kelemahannya. Nah, Allah memang membuat sebuah perjanjian dengan Daud dan keturunannya. Jika mereka hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, Allah akan mengokohkan tahta Daud dan keluarganya untuk selama-lamanya. Nah, saudara, bagian ini di dalam teologi perjanjian lama, kalau kita membaca begitu ya, biasanya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada warna-warna tertentu. Nah, di dalam perjanjian lama ketika membaca bagian ini yang disebut sebagai Davidic Covenant. Davidic Covenant itu adalah perjanjian Allah dengan Raja Daud. Mengapa itu menjadi penting? Karena biasanya di dalam perjanjian lama ada beberapa covenant yang Tuhan buat, gitu ya. Ada yang Abrahamic Covenant, perjanjian dengan Abraham, lalu dengan Musa, dengan Daud. Nah, saudara, mengapa perjanjian dengan Davidic Covenant ini begitu penting? Dan apa hubungannya dengan raja? Saudara, mengenai Daud dan keturunannya, Allah sendiri berjanji di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Wah, itu kalimat yang luar biasa. Saudara, waktu Daud itu berdoa kepada Tuhan, dia ingin sekali membangun bait Allah. Tetapi Tuhan katakan, tidak. Itu bukan bagianmu. Tetapi itu nanti akan diberikan kepada anak Daud. Maka yang Daud bisa lakukan itu adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Emas, perak, kayu yang begitu banyak. Lalu di dalam doanya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, keluargamu, kerajaanmu akan kokoh bukan cuma untuk 1-2 generasi. Tapi untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita membaca, misalnya kitab Samuel, ya, jadi yang historical books, Samuel misalnya, atau 1 raja-raja, lalu 2 raja-raja. Saudara, kita akan melihat dengan jelas sekali keluarga Daud, itu bukan keluarga ideal. Bukan keluarga cemara, begitu ya. Abahnya, begitu kan ya. Harmonis, tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca betul-betul dengan teliti, keluarga Daud itu carut marut. Banyak problem di mana-mana. Ada kudeta, ya. Absalom anaknya. Ada saling bunuh antar saudara. Ada pemerkosaan, incest. Anak Daud yang satu dengan anak Daud yang lain melakukan incest. Daud sendiri jatuh di dalam perzinahan. Dan akhirnya semua dosa ini berujung
kepada Salomo. Dan di dalam ketidaktaatan Salomo kepada Tuhan akhirnya menyembah berhala, pecah kerajaannya menjadi dua. Saudara, kalau Tuhan berkata bahwa kerajaanmu dan keluargamu itu akan kokoh selama-lamanya, mengapa kerajaan Daud dan keturunan Daud dan keluarga Daud itu tidak kokoh? Itu tidak langgeng. Itu tidak tetap untuk selama-lamanya. Saudara, apakah Allah sedang berbicara tentang Daud? Karena kalau kita membaca dari Mazmur dan juga dari Samuel dan juga dari Tawarik, jelas kata ganti orang pertama yang digunakan itu adalah Daud. Apakah Allah sedang berbicara tentang Salomo? Karena Salomo adalah satu-satunya raja selain Daud juga yang disebut oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Tapi Salomo keluarganya juga kurang baik. Gitu ya. Dari awal aja istrinya sudah bukan istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari pasal yang pertama itu udah jelas. Ataukah sebetulnya Tuhan sedang berbicara Davidic Covenant ini merujuk kepada satu pribadi yang disebut sebagai anak Daud. Dia adalah Mesias yang tahtanya kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para penafsir memandang covenant ini dengan satu pendekatan yang disebut namanya double prophecy. Saudara, apa maksudnya double prophecy? Double prophecy itu adalah sama seperti kita kalau masih kecil kan ya, anak SD kan itu kalau disuruh gambar begitu kan ya. Biasanya gambar apa Bapak Ibu? Nah, kita sama-sama lah langsung kalau orang Indonesia jelas ya. Gambar dua gunung. Nah, gitu kan ya. Gambar dua gunung, lalu ada jalanan, meliuk-liuk sedikit. Nah, terus ada rumput-rumput. Nah, gitu ya. Terus ada matahari, terus ada burung-burung terbang. Nah, itu gambar standar. Ya. Gambar standar dari kecil. Begitu. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan double prophecy ini adalah kalau kita melihat dua gunung itu, kita melihatnya bukan dari depan, tetapi melihatnya dari pinggir, begitu. Jadi kalau dilihat dari pinggir, dua gunung itu seperti kelihatannya adalah satu gunung. Ya kan ya? Kalau dua gunung dari depan. Tapi kalau kita lihat dari pinggir begitu, kita lihat ada satu gunung begitu. Tapi sebetulnya itu ada dua. Begitu. Nah, ini yang disebut sebagai double prophecy. Jadi maksudnya adalah Tuhan seperti berbicara tentang Daud, misalnya satu gunung ya, Tuhan berbicara tentang Daud, tapi sebetulnya maksud Tuhan itu jauh melampaui gunung yang pertama itu, yaitu kepada gunung yang kedua. Jadi ada makna yang jauh sekali ke sana, begitu. Nah, jadi misalnya kalau kita bandingkan Yesaya pasal 9, tadi kita membaca tuh ya, Yesaya pasal 9 ayat 1-6 itu adalah gelar-gelar anak Allah, ya kan? Dia adalah Bapa yang perkasa, ya, Raja damai, ya kan, Wonderful Counselor, penasehat yang ajaib dan seterusnya dan seterusnya. Apakah waktu itu Nabi Yesaya sedang berbicara tentang Tuhan Yesus di dalam perikop itu langsung disebut begitu ya? Ini adalah tentang Tuhan Yesus. Tidak ada namanya muncul di dalam kitab Yesaya. Satu kali pun tidak ada. Dan kalau kita membaca Yesaya pasal 9 dan seterusnya terus kita baca, memang ada anak yang akan lahir. Begitu. Jadi yang disebut sebagai anak yang dijanjikan itu memang ada secara historis, dia lahir di Yerusalem pada waktu itu. Dan anak ini menjadi simbol kelepasan yang Tuhan berikan dari penjajahan yang waktu itu akan menyerang kerajaan. Tapi apakah Tuhan sedang berbicara tentang anak manusia yang sederhana pada waktu itu? Tidak. Ini yang disebut sebagai double prophecy. Jadi waktu Tuhan berbicara tentang satu orang, dia tidak sedang merujuk kepada gunung yang satu doang. Dia merujuk jauh sekali, beribu-ribu tahun berikutnya, yaitu kepada anak yang dikasihinya. Yesus, sang anak Allah itu. So, di satu sisi Allah memang sedang membuat covenant dengan Daud dan keturunannya. Namun di sisi lain Allah memandang jauh kepada anak yang dikasihinya. Raja di atas segala raja, anak Daud. Yesus Kristus. Dan benar, Yesus Kristus tahtanya tidak akan pernah berakhir. Sudah tidak heran Injil Matius kalau kita baca begitu ya. Injil yang sangat kental dengan warna dan pengajaran Yahudi.
Injil Matius memulai dengan perkataan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Langsung yang disebut adalah anak Daud, anak Abraham. Dan bahkan kalau kita membaca bagi waktu Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, dia melakukan banyak mujizat, pengusiran setan, dan lain sebagainya. Ya, dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia meneduhkan angin ribut dan lain sebagainya. Bahkan dia menyembuhkan orang buta dan orang itu berseru kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Apa maksudnya? Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam konsepsi orang Yahudi pada waktu itu, jika seseorang itu disebut anak Daud, he is the king. Begitu. Dialah raja itu. Dialah Mesias itu. Dialah yang dijanjikan itu. Dialah gunung kedua yang dinubuatkan itu oleh Tuhan. Itulah sebabnya arak-arakan memasuki Yerusalem, orang berkata, "Hosana, Hosana bagi anak Daud." Dan inilah sebabnya Yesus menggenapi double prophecy. Dialah raja yang tahtanya tidak akan pernah berakhir. Bapak Saudara, mari kita beralih sekarang ke Timotius. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius memberikan pesan. Ya, ini adalah surat pertama. Lalu Rasul Paulus memberikan penutup di akhir suratnya itu. Dan di dalam penutupnya dia memberikan satu pengharapan eskatologis terhadap Kristus Raja. Tadi kita membaca ayat yang ke-14 ya. Di ayat yang 14 di sana dikatakan turutilah perintah ini. Atau dikatakan Timotius, turuti perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, kalimat itu, satu kalimat itu adalah satu kalimat eskatologis. Seolah-olah Rasul Paulus mau berkata, kalau kamu mau hidup tidak bercacat dan tidak bercela, mengapa? Karena kita menantikan raja yang akan datang itu. Saudara, inilah satu pengharapan eskatologis terhadap Kristus Raja. Dan dideskripsikan di ayat 15 dan ayat 16, dia adalah penguasa satu-satunya yang penuh bahagia. Dalam terjemahan bahasa Inggris mungkin lebih jelas ya, dikatakan dia adalah the blessed and only sovereign. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Semua orang yang mengklaim dirinya sebagai pemerintah di dalam dunia ini tunduk kepada maut dan tidak berkutik terhadap maut. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut adalah Raja Sorga, Yesus Kristus, High King of Heaven. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Dan dia layak menerima hormat dan kuasa yang kekal. Bapak Ibu, bukankah ini Adventus? Saudara, Adventus itu bukan semacam nostalgia. Kita menyalakan lilin lalu mengenang Yesus yang dulu lahir. Betul. Tetapi apa relevansinya bagi kita yang hidup sekarang? Inilah yang Rasul Paulus katakan. Adventus itu adalah kita menanti. Sebab Adventus itu artinya menanti. Menanti apa? Bahwa dia akan menyatakan dirinya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada Timotius, hiduplah dengan tidak bercela. Bahwa suatu saat raja itu akan menyatakan dirinya kepadamu. Dia layak menerima hormat dan kuasa. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya di dalam konteks Natal kita ini ya, kita menjelang Natal, kita membaca orang Majus datang mencari Tuhan Yesus. Dan dia melihat ada bintang yang membimbing mereka. Dan dia bertanya, di manakah bayi orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Bukan, Bapak Ibu. Dia tidak menggunakan istilah bayi. Dia tidak menggunakan istilah anak. Dia tidak menggunakan istilah orang. Dia menggunakan istilah raja. Di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan
itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jadi sebelum orang Yahudi itu menyadari bahwa Yesus adalah Raja, orang Majus lebih dulu sudah tahu bahwa ada Raja yang akan datang. Dan itulah sebabnya kalau kita perhatikan, persembahan mereka itu unik sekali. Nah, ini adalah satu perikop yang udah sering kita baca. Tetapi biar kita lihat dan kita lihat konteksnya, mengapa mereka mempersembahkan demikian. Saudara, orang Majus itu sampai ke rumah di mana Maria, Yusuf, dan Yesus yang waktu itu sudah berusia 2 tahun lebih. Dan mereka, orang Majus itu membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu apa yang dipersembahkan? Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, emas, kemenyan, dan mur itu spesifik sekali bahwa dari persembahan-persembahan ini itu merujuk kepada gelar-gelar Tuhan Yesus. Saudara, jelas emas itu berbicara tentang raja. Mereka tahu bahwa yang lahir ini adalah bukan sembarang orang, ini adalah raja. Jadi mereka datang membawa emas, ini adalah lambang kerajaan. Tapi mengapa kemenyan dan mur? Saudara, kemenyan itu berbicara tentang doa yang biasanya digunakan untuk ukupan, begitu ya. Jadi kalau ada imam mau berdoa atau sembahyang kepada Tuhan, biasanya kemenyan dibakar. Dan ini berbicara tentang gelar Tuhan Yesus yang kedua, yaitu imam. Bagaimana dengan mur? Mur adalah lambang kematian. Jadi biasanya kalau orang yang sudah mati, maka mayatnya akan dibalut dengan mur. Tetapi selain lambang kematian, ini juga adalah lambang pengurapan. Biasanya seorang nabi sebelum dia ditugaskan untuk menyampaikan berita firman Tuhan, maka dia akan diurapi dengan mur yang dicampur dengan minyak zaitun. Jadi seolah-olah di dalam satu perikop nativity ini, si penulis ini ingin berkata, lihat, Anak Allah itu datang. Dia nabi, imam, dan raja bersama-sama dalam satu pribadi. Orang Majus itu tahu dengan siapa dia berdiri. Oleh karena itu mereka menyembahnya dan memberikan persembahan itu. Emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa relevansinya untuk hidup kita? Kalau kita melihat bahwa Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Bahwa Allah betul-betul sudah menyampaikan berita ini sejak dahulu kala. Bahkan sampai perjanjian baru. Maka kita melihat beberapa hal. Yang pertama, karena Yesus adalah Raja. Maka dia berdaulat atas alam semesta. Dia berdaulat atas bumi dan jagat raya ini. Dikatakan dia adalah Raja, segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dia berdaulat atas pemerintah dan penguasa. Kita tahu bahwa seringkali kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, dan lain sebagainya ditentukan oleh dua titans yang besar di dunia ini. Tetapi di atasnya, di atas orang-orang pemerintah yang begitu besar dan begitu berpengaruh itu, ada satu raja yang tahtanya tidak tergoncangkan. Dia adalah Yesus. Raja di atas segala raja. Dia berdaulat atas sakit, penyakit, dan kematian. Dia berdaulat atas masa lalu hidup kita. Atas masa kini dan atas masa depan. Dia juga berdaulat atas ketakutan kita. Atas kekhawatiran kita. Dan atas pergumulan hidup kita. Maka yang dia minta di dalam hidup kita adalah trust. Sudah banyak orang berkata mereka menyembah Yesus sebagai Raja. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dia adalah Raja yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatunya. Maka Tuhan meminta kita menyerahkan segalanya kepadanya. Bukan cuma sekedar tunduk. Tetapi trust. Saudara, trust itu adalah beda antara percaya dengan trust. Trust itu adalah kalau kita lihat ada kursi kosong. Lalu teman kita berkata, mari silakan duduk. Nanti dulu. Kamu mau kerjain saya ya, gitu ya. Nanti kalau saya duduk itu kayaknya kursinya goyang-goyang, nanti saya jatuh, kamu prank gitu kan ya. Mau bikin prank ini ya. Enggak, bener ini kuat kursinya. Coba ketok-ketok, diketok-ketok, tok-tok-tok-tok-tok-tok gitu ya, diketok-ketok. Kursinya kuat, tapi dia tidak pernah mau duduk.
Dia bilang, saya setuju ini kursi kuat, ini kursi bagus, saya setuju. Dia nggak pernah mau duduk. Saudara, sikap yang demikian, dia percaya kursi itu kuat. Tapi dia tidak trust. Dia tidak mempercayakan dirinya. Begitu juga banyak orang berpikir bahwa Tuhan Maha Kuasa, Dia Raja, Dia mampu mengerjakan segala sesuatunya. Tetapi yang Tuhan mau adalah serahkan segala kekhawatiranmu. Percayakan diri kepadanya. Kekecewaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, pergumulan kita. Setiap hari, day by day. Karena ada Raja yang berdaulat, yang tahtanya tidak akan berakhir. Bapak Ibu, yang kedua adalah Dia bukan hanya berdaulat atas alam semesta yang sifatnya universal ini, tetapi Raja di atas segala raja itu peduli dengan hidup kita. Dia bahkan bisa menyebutkan satu persatu nama kita. Bukan hanya nama kita, tetapi juga kekhawatiran kita, kebutuhan kita, keinginan kita, masa depan kita, mimpi-mimpi kita. Secara spesifik, Yudi, saya tahu kamu khawatir ini kan? Saya tahu kamu ini sebetulnya diam-diam sedang memikirkan nanti ke depan bagaimana. Dia bisa menyebutkannya dengan spesifik. Karena dia berdaulat atas hidup kita secara pribadi. Oleh karena itu dia berdaulat atas keluarga kita juga. Dia juga berdaulat atas pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita. Pelayanan kita. Bahkan studi kita, prestasi kita. Hobi, cita-cita, impian kita. Maka yang Tuhan mau apa? Selain Ia mau kita menyerahkannya kepadanya, trust, Dia juga mau kita obey. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Keluarga kita milik Tuhan. Pekerjaan, karir, dan bisnis kita itu milik Tuhan. Pelayanan kita milik Tuhan. Studi dan prestasi kita itu juga milik Tuhan. Hobi, cita-cita, impian itu juga milik Tuhan. Maka Tuhan mau kita obey. Tuhan mau kita taat untuk menjadikan Dia Raja di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, yang ketiga, selain Dia berdaulat atas alam semesta, atas hidup kita, maka yang ketiga adalah Dia akan datang kembali sebagai hakim. Saudara, berita ini selalu mempunyai dua sisi, ya. Yaitu yang pertama adalah good news. Ini adalah good news bagi orang-orang yang menanti-nanti kedatangannya. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang kembali sebagai hakim. Maranatha. Gitu ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan, hiduplah dengan tidak bercela. Sampai hari Dia menyatakan dirinya. Dan kali ini Dia tidak akan menyatakan dirinya sebagai juru selamat lagi. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu, Dia menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Raja itu sudah datang. Tapi kali yang kedua Dia tidak akan menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Tapi Dia akan menyatakan dirinya sebagai hakim. Raja itu datang sebagai hakim. Dan Dia akan menghakimi segala kejahatan. Baik yang dilakukan dalam skala besar, maupun kejahatan yang dipelihara di dalam hati dan pikiran. Orang-orang yang menentang Tuhan, yang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada dan tidak berkutik. Saya bisa berbuat semaunya. Ada pengharapan eskatologis. Bahwa justice, keadilan, itu sekali waktu akan ditegakkan untuk seluruh alam semesta. Dan kejahatan itu betul-betul dibungkam selama-lamanya. Bahkan Dia akan menghakimi segala pelayanan dan karya kita. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa pelayanan kita itu akan seperti ditimbang atau seperti diuji dengan api. Apakah dia akan keluar dengan kualitas emas atau dia akan keluar seperti sekam begitu ya, yang habis terbakar. Saudara, apakah suatu saat kita akan menghadap Dia? Iya. Dan kita akan menghadap Dia sebagai king, sebagai hakim. Dan ini adalah berita yang baik bagi setiap orang yang sungguh-sungguh rindu menantikan kedatangannya. Firman Tuhan mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Tidak ada penghukuman, yang ada adalah kasih karunia Tuhan.
Jadi waktu kita datang menyambut sang hakim itu, maka hakim itu sendiri juga akan menyambut kita. Tetapi ini adalah bad news bagi orang-orang yang berpikir bahwa tidak ada Allah. Tidak ada hakim alam semesta. Saya bisa berbuat semaunya. Saya bisa berbuat yang saya suka. Ini betul-betul bad news. Jikalau kita tidak kembali kepada Tuhan, maka celaka. Celaka. Saudara, di masa Adventus ini, jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di dalam ruangan ini, maupun yang ada di rumah, di negara-negara yang berbeda, di tempat-tempat yang berbeda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan melembutkan hati kita mengingat, selama ini saya melawan hakim itu, selama ini saya meninggalkan raja itu. Berbaliklah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Maybe this is the time, maybe this is the only time. Mungkin ini saatnya yang terakhir. Kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus, bagi kita yang begitu rindu untuk menantikan sang raja itu datang, Tuhan katakan, be faithful. Bersetialah. Setialah. Tekunlah dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam genggaman kita. Apakah itu keluarga, pelayanan, karir, segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Tuhan katakan, be faithful. Karena suatu saat kita akan masuk untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan sang raja itu. Izinkan saya menutup khotbah pada pagi hari ini dengan satu kisah. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang senang membaca kisah-kisah kolosal, pasti relevan ya dan tahu dengan yang namanya J.R.R. Tolkien. Tolkien ini adalah seorang yang luar biasa, penulis yang hebat sekali dari Inggris. Bapak Ibu Saudara, Tolkien menulis salah satu tulisannya ketika dia berbicara tentang The Hobbits, maka dia berbicara tentang satu konteks yang lebih besar, yaitu berbicara tentang The Lord of the Rings. Saudara, The Lord of the Rings ini ditulis di dalam trilogi, ada 3 ya serinya. Jadi yang pertama itu berbicara The Fellowship of the Ring, beberapa companion yang bersama-sama berkumpul begitu ya di rumah the House of the Lord Elrond. Itu mereka menjaga satu cincin maut ya, ring itu. Karena ring ini adalah ring yang bisa dipakai untuk menjatuhkan evil gitu ya. Waktu itu ada satu evil yang besar sekali yang menguasai, ya namanya adalah Sauron. Tetapi cincin ini juga kalau ketangkep sama Sauron, maka cincin ini adalah sumber power yang besar sekali. Oleh karena itu mereka bersama-sama guarding cincin ini. Untuk dibawa ke satu gunung yang namanya Mount Doom di Mordor di sana. Jadi mereka bersama-sama jaga. Tetapi uniknya cincin ini karena powernya besar sekali selalu memikat hati. Siapa yang tidak suka dengan power? Memikat hati sekali begitu. Tapi begitu orang sudah pakai cincin itu, dia akan tunduk kepada evil. Betul-betul. Pada evil yang tertinggi. Maka di bagian yang kedua, itu diceritakan tentang The Two Towers. 2 menara. Ya. Yang satu itu adalah menara Sauron dengan mata yang menyala-nyala. Dia adalah the source of evil. Evil itu sendiri. Yang menguasai dunia Middle Earth di situ. Tapi yang satu lagi adalah menara yang kecil. Menara yang kecil ini dikuasai atau dipimpin oleh seorang wizard. Temannya dari Gandalf. Nah, wizard ini bernama Saruman. Dia adalah kepala dari semua wizard. Tapi dia karena melihat bahwa Saruman ini adalah sumber power yang besar sekali. Dia tunduk kepada Sauron. Maka the Two Towers. Tapi ini juga gugur. Begitu ya. Maka yang ketiga ini. Yang menarik. Ya, klimaks dari cerita ini. So di dalam bagian yang ketiga ini yang menarik adalah ada satu tokoh. Ya, Tolkien menceritakan dengan sangat baik sekali. Ada satu tokoh yang disebut namanya Strider. Strider ini adalah seorang pemuda yang biasanya berkelana dari satu hutan ke hutan yang lain. Dia pakai hood ditutup begitu ya. Tapi sebetulnya dia adalah pewaris tahta. Jadi di dunia Middle Earth itu ada beberapa kerajaan. Tadi kita sudah sebut satu namanya Mordor. Nah yang satu lagi sebenarnya yang paling tinggi atau yang menguasai itu dunia manusia disebut namanya Gondor. Dia adalah the king of Gondor sebetulnya. Aragorn. Dialah pewaris tahta itu.
Jadi kalau dia naik ke atas takhta itu, dia bisa memimpin semua elemen-elemen yang ada, baik itu dari elf, lalu dari hobbit, semuanya untuk melawan dari si musuh yang paling jahat ini. Tetapi ada masalah, Aragorn tidak mau. Dia bersembunyi, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia takut. Dulu papanya pernah memimpin, ya, Isildur. Itu memimpin peperangan dengan sangat hebat dan mengalahkan Sauron. Tetapi papanya setelah mendapatkan cincin itu, papanya jatuh. Dia dikuasai oleh power. Oleh karena itu, Aragorn berkata, saya tidak mau jadi raja. Tetapi, puji Tuhan, di tengah jalan ada banyak perubahan-perubahan. Dan akhirnya Aragorn mau menyambut itu. Dan dia diberikan satu pedang yang memang adalah lambang dari kerajaan. Pedang itu yang awalnya pecah karena dipakai, pedangnya patah begitu ya, karena dipakai oleh Isildur perang. Lalu pedang itu sudah disambungkan kembali, ini adalah the symbol of kingship. Begitu. Aragorn, bawa ini, pakai, reclaim your title, reclaim your throne, dikatakan begitu. Lalu Aragorn akhirnya ambil. Dia harus pimpin, because he is the king. Dan jalan pertama yang dia tempuh adalah, dia masuk ke suatu gang yang gelap sekali. Itu adalah Alley of Death, ya. Jadi itu the way to Dimholt disebutnya. Itu adalah satu gang yang gelap sekali dan di dalamnya adalah yang ada cuma orang-orang mati di situ. Jadi roh jahat dan lain sebagainya, mereka yang sudah mati di sana. Saudara, mengapa Aragorn ke sana? Karena dia membutuhkan satu untuk menunjukkan bahwa dia adalah pewaris tahta kerajaan. Saudara, beberapa pembaca sastra melihat bahwa gambaran Aragorn masuk untuk menunjukkan kepada dunia orang-orang yang sudah mati. Itu mirip seperti Tuhan Yesus. Yang dia datang sampai ke dunia orang mati. Dan menunjukkan bahwa dialah raja. Sudah sampai akhirnya Aragorn itu dia bersama-sama dengan semua orang yang lain mengalahkan evil itu ya. Yang si Sauron ini. Jadi singkat cerita kalah Sauronnya gitu ya. Saya nggak ceritakan detail, nanti kalau detailnya jadi panjang sampai jam 12 begitu Bapak Ibu ya. Nanti bisa baca sendiri. Ya tapi ini singkat cerita Sauron evilnya sudah kalah semua. Dan akhirnya mereka bisa hidup dalam damai. Karena king itu datang. Saudara, kalau disederhanakan begitu ya. Apa sih Natal itu? Apa Adventus dan Natal itu? Saudara, Adventus dan Natal itu adalah the king has returned. Raja itu sudah kembali. Bukan karena dia takut, dia menutup. Bukan. Tapi raja yang ini adalah karena dia mengasihi kita. Dikatakan, for unto us a son is born. Unto us a son is given. Ditulis dalam bahasa elf. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Raja itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Raja segala raja. Tuhan, segala Tuhan. Kita mengucap syukur karena dia dekat dengan kita. Saudara, inilah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena Yesus adalah Raja dan Hakim yang berdaulat. Mari kita nantikan kedatangannya dengan iman, dengan ketaatan, dan dengan kesetiaan. Saudara, bagaimana sikap kita ketika kita menantikan Tuhan Yesus? Bahwa kita betul-betul memperlakukan dia sebagai raja dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa.